Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tanjung Pinang. Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru SMP Negeri 1 Tanjung Pinang. Terima kasih saya ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu dalam acara sosialisasi penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif SMP Negeri 1 Tanjung Pinang yang akan dipaparkan oleh Ibu Eva Widarsi SI. Acara yang pertama yaitu kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tanjung Pinang kepada Bapak Muhammad Dirman SPD. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang hormati, Eva selaku calon guru penggerak SMP sampainya yang saya hormati angkatan 7 Kota Tanjung Pinang. Alhamdulillah pada hari ini Ibu Eva akan menyampaikan praktik baik tentang penerapan budaya positif di lingkungan SMP Negeri 1 Tanjung Pinang yang nantinya akan menjadi role model bagi kita semua tenaga pendidikan dan pendidik, itu juga dengan budaya anak-anak kita di sekolah, sehingga hal ini menjadi upaya kita dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan karakter anak-anak kita dalam profil pengajar Pancasila tentunya ke depan, sebagaimana yang diharapkan oleh tujuan pendidikan Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Bapak Ibu hormati, tentunya kita selaku warga sekolah sangat mendukung apa yang nanti Bu Eva akan sampaikan dalam program beliau mengikuti praktik baik calon guru penggerak angkatan 7 Kota Tanjung Pinang. Kita doakan semoga Bu Eva dapat melaksanakan dengan baik, kuat lahir batin, karena memang ini memerlukan energi yang luar biasa. Waktunya tak kenal waktu sebenarnya kerjanya, lapornya segera masuk, kalau tidak susah sendiri menginformasi, karena banyak hal-hal yang kita jadi ini harus punya semangat yang luar biasa. Kalau kita lihat dari testimoni yang mengikuti CPG ini luar biasa dan hasilnya juga luar biasa, menjadikan guru-guru yang inspiratif, guru-guru yang membanggakan untuk meningkatkan mutu pendidikan pada masa yang datang. Dan ini tentunya bagi kita yang belum CPG ke depan yang masih punya energi positif dan energi yang muda-muda ini, kami harapkan ke depan yang lain-lain agar ke depan juga bisa ikut mendaftar sebagai calon guru penggerak. Tapi mudah-mudahan yang data kemarin akan muncul pada angkatan 9-10 nanti. Tinggal saja menunggu waktunya, mudah-mudahan tahun 2023 akan muncul nama-nama calon guru penggerak dari SMP 1 untuk angkatan-angkatan berikutnya. Amin. Kita demikian dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sosialisasi penerapan budaya Melayu positif, budaya Melayu pula. Sosialisasi penerapan budaya positif di SMP Negeri 1 oleh Ibu Eva Widarsi SE dengan resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah membuka acara kita secara resmi. Kita lanjut acara yang kedua yaitu sosialisasi penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif SMP Negeri 1 Tanjung Pinang yang akan dipaparkan langsung oleh Ibu Eva Widarsi SI. Kepada Ibu disilakan. Terima kasih Ibu Ria. Izin Pak berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tanjung Pinang. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta pegawai. Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan yang Bapak Ibu berikan kepada saya pada kesempatan ini untuk memaparkan materi mengenai penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif di SMP Negeri 1 Tanjung Pinang. Ini adalah sebagai praktik baik
untuk menyelesaikan tugas aksi nyata saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 di modul 1.4. Nah, di sini saya berdiri bukanlah untuk menggurui, apalagi mengajarkan kepada Bapak Ibu tentang budaya positif yang berlaku di sekolah kita. Tetapi saya hanya ingin berbagi ilmu yang bermanfaat yang saya rasakan, yang insya Allah akan bisa kita laksanakan di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, mungkin budaya positif itu sudah sering Bapak Ibu dengar, bahkan kita juga sudah sebenarnya melaksanakannya. Namun di sini kita juga perlu mengetahui apa sebenarnya makna budaya positif itu. Kemudian kembali lagi Pak yang tadi, apa contoh penerapan budaya positif yang telah kita terapkan? Mungkin dua pertanyaan ini sudah ada jawabannya di benak kita masing-masing dan kita tahu akan hal itu. Namun apakah yang sudah kita pikirkan, kemudian ilmu yang sudah kita dapatkan, sudah kita terapkan secara sempurna untuk pembelajaran yang kita laksanakan? Nah, selanjutnya Pak. Nah, kalau di sini pengertian budaya positif itu sendiri adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Jadi sebenarnya budaya positif, pengertian yang bisa kita ambil adalah seperti yang saya sampaikan tadi. Lanjut Pak. Nah, konsep utama budaya positif. Jadi pada modul yang saya pelajari dan akan saya coba bagi kepada Bapak Ibu, ada beberapa konsep utama budaya positif itu sendiri, yaitu kita awali dengan perubahan paradigma belajar. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah diberikan pemilihan oleh Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang untuk memilih dan memberlakukan kurikulum merdeka ya, yang tahap merdeka berubah. Konsep yang lainnya tentang budaya positif, yang pertama adalah terkait dengan disiplin positif. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan jelas. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Mungkin konsep ini tidak asing lagi bagi Bapak Ibu sekalian, tetapi tidak ada salahnya kita berdiskusi kembali ya mengenai pemaparan budaya positif yang sudah kita laksanakan. Baik, silakan Pak. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Sudah 6 bulan kita melaksanakan kurikulum merdeka yang mungkin sebelumnya kita kenal dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu sendiri adalah dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan siswa itu sendiri dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi ini semuanya sudah kita pahami sebagai paradigma baru kurikulum merdeka yang sudah disampaikan dan sudah kita laksanakan selama lebih kurang 6 bulan. Paradigma baru itu sendiri adalah berdasarkan proses pemikiran dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa anak itu bukanlah tabula rasa. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengarkan tabula rasa. Tabula rasa itu disampaikan oleh pemikiran Barat ya. Jadi menyatakan bahwa anak itu sebenarnya adalah kertas kosong yang dia akan tertulis di sana berdasarkan pengalaman-pengalamannya. Jadi menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, anak itu bukanlah tabula rasa, bukan kertas kosong yang dengan sendirinya pengalaman-pengalaman itu menjadi pembelajaran baginya. Nah, kemudian yang kedua, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing, unik. Jadi anak kita itu mungkin kalau kita dari dalam perut saja, apalagi di zaman sekarang ini,
orang tua yang sudah modern sudah tahu perkembangan anak itu bukanlah pada saat anak lahir, tetapi mulai dari anak dalam kandungan. Jadi anak itu mulai dari dalam kandungan, dia lahir, kemudian dia berkembang, dia sudah membawa bakat mereka masing-masing. Makanya dikatakan di sana, anak itu unik. Bisa jadi satu anak dengan anak yang lainnya adalah berbeda. Jangankan anak, sedangkan kita sebagai guru saja berbeda ya Bapak Ibu. Walaupun kata orang rambut sama hitam, rambutnya tak nampak, jilbabnya yang nampak, jilbabnya seragam, tetap saja kita semuanya ada perbedaan yang unik yang kita miliki masing-masing. Apakah lagi siswa yang usianya mungkin terpaut jauh dengan kita. Kemudian budi pekerti. Budi pekerti itu adalah yang sudah tertanam pada diri anak. Jadi anak itu sudah membawa budi pekertinya. Hanya saja budi pekerti itu seperti gunung es yang menonjol ke atas sedikit, di bawahnya lebih banyak yang tidak kita ketahui. Jadi kalau ada teori gunung es, seperti itulah. Budi pekerti itu tertutupi oleh air yang kita tidak nampak. Apa tugas kita sebagai guru? Kita memunculkan budi pekerti itu. Yang semula anak mungkin kita tidak lihat budi pekertinya yang menonjol, sebenarnya budi pekerti itu ada pada diri setiap anak. Kemudian tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Jadi tujuan akhir itu adalah selamat dan bahagia. Kita menginginkan murid kita itu selamat dan bahagia. Kalau bahasa kerennya well-being. Nah sekarang ini lebih viral itu well-being, selamat dan bahagia. Nah jadi dengan menuntun bakat anak sesuai dengan apa yang diminatinya, kita ingin mengantarkan anak untuk selamat dan bahagia. Kalau diibaratkan guru sebagai petani, nah jadi Ki Hajar Dewantara mengibaratkan guru itu sebagai petani yang menanam benih, murid itu diibaratkan jagung. Jadi kalau petani itu harus bisa mengatur bagaimana kondisi tanahnya kan Bapak Ibu. Ya, jadi jagung itu tidak hanya ditanam benih jagung kemudian tumbuh dengan sendirinya dengan baik. Tidak bisa. Kita mengharapkan kalau kita membiarkan saja. Ya, jadi kalau kita menjadi petani, kita berharap jagungnya tumbuh menjadi lebih baik, maka ada usaha kita untuk memberi pupuk yang terbaik, menyiangi hama-hama yang ada, kemudian kita memberikan pengairan yang dibutuhkan. Nah, itulah ibaratnya petani. Jadi petanilah yang menentukan apakah jagung ini akan tumbuh baik dengan apa yang petani perlakukan terhadap benih jagung itu sendiri. Nah, itu diibaratkan oleh Ki Hajar Dewantara, guru itu sebagai petani. Kemudian kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita harus bisa menyesuaikan anak didik kita itu atau murid kita sesuai dengan kodrat alamnya, di mana mereka berada. Tidak mungkin anak-anak yang berada di kota kita samakan dengan anak-anak yang berada di desa atau di daerah pesisir. Tentu alamnya berbeda. Jadi kita sesuaikan. Kemudian zamannya. Tak bisa Bapak Ibu menyatakan zaman dulu, zaman sekarang ya jelas berbeda. Karena zaman kita dulu kita tidak menggunakan handphone ya Bapak Ibu. Nah, zaman sekarang anak sudah canggih. Jadi belajar bisa dari mana saja. Jadi sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang terakhir berpihak pada anak. Nah, berpihak pada anak inilah yang sangat ditekankan pada kurikulum Merdeka. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan konsep disiplin positif. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, sejalan dengan Dian Gosan, disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Kemudian kata disipline berasal dari kata yang sama dengan disciple, murid atau pengikut. Nah, jadi di sini murid sebagai pengikut harus paham betul apa yang dia ikuti. Dia harus tahu bagaimana aturan ataupun peraturan untuk dia ikuti. Apakah itu baik untuk dirinya? Dia harus paham betul. Kalau murid sudah paham,
ini akan muncul yang namanya motivasi dari dalam diri murid itu sendiri. Motivasi intrinsik. Sebenarnya motivasi inilah yang diharapkan muncul pada diri murid. Jadi kalau motivasi intrinsik muncul, itu akan bertahan lebih lama dan itu akan bermakna bagi murid itu sendiri. Nah, kemudian konotasi dari kata disiplin diri atau menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Jadi di sini disiplin itu merupakan bentuk bertanggung jawabnya terhadap apa yang dilakukan karena melakukan tindakan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Yaitu nilai yang disepakati bersama merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai bagi setiap individu. Nah, inilah sebenarnya arti kata disiplin. Sementara kita sering memahami kata disiplin itu adalah aturan yang harus atau tata tertib yang harus dipenuhi oleh murid, yang dibuat oleh sekolah, murid harus mengikuti tanpa terkecuali. Nah, seperti itu. Kita berharap ujungnya itu disiplin ini ada kepatuhan, ya. Tetapi disiplin yang sebenarnya seperti yang kita paparkan tadi. Nah, kemudian konsep yang kedua, motivasi perilaku manusia. Motivasi, mungkin Bapak Ibu sudah sering memberikan motivasi baik pada diri kita sendiri maupun motivasi yang kita berikan kepada murid kita. Jadi motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Seringkali murid itu melakukan sesuatu karena motivasinya ini. Yang pertama, murid itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ada kalau kita lihat murid-murid yang pintar, yang baik lakunya, dia cari aman sebenarnya Bapak Ibu. Dia khawatir dan takut jika mendapat hukuman dari Bapak Ibu gurunya jika dia melakukan kesalahan. Jadi itu motivasinya dia berbuat baik dan tidak melakukan kesalahan. Ini banyak terjadi. Kemudian yang kedua, karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kalau misalnya baik, Bapak Ibu guru senang. Kalau misalnya baik di sekolah dapat nilai yang tinggi. Makanya sering kita jumpai anak kita akan berlaku berbeda pada saat dia di sekolah dengan di rumah. Karena itu merupakan motivasi ekstrinsik dari luar motivasinya. Dia tidak akan bertahan lama. Jangankan lama sampai dia dewasa. Pada saat dia di sekolah sama di rumah saja berbeda. Jadi itu. Yang ketiga, motivasi menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi intrinsik yang sebenarnya yang ingin kita munculkan dari dalam diri anak kita. Agar motivasi ini mengandung nilai-nilai yang kita katakan tadi, nilai-nilai kebajikan universal yang bertahan lama. Sehingga apapun tujuan pendidikan yang kita harapkan berhasil dalam jangka waktu yang lama. Bukankah begitu Bapak Ibu? Ya. Itulah harapan kita sebagai pendidik agar anak kita ini memperoleh motivasi intrinsik. Nah, sekarang kita sering mengatakan mendengar hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini yang dalam kurikulum merdeka yang sering kita dengar sekarang ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi apa itu sebenarnya? Apa bedanya? Apakah kita sudah tahu pada prinsipnya atau pada penerapannya? Nah, di sini kami coba memaparkan. Saya coba memaparkan perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama hukuman. Kalau hukuman itu dia bersifat tidak terencana, kemudian tiba-tiba bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa mengetahui suatu kesepakatan. Jadi hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, sekarang coba kita
kita ingat-ingat Bapak Ibu, apakah kita pernah menerapkan ini? Nah, kalau anak misalnya kita mendapati anak melakukan kesalahan, apakah tiba-tiba kita panggil kemudian tanpa ada melihat disiplin positif atau tata tertib, muncul di pikiran kita, oh kamu dihukum, misalnya keluar atau berdiri di depan kelas atau keluar di luar kelas, tidak bisa mengikuti pembelajaran. Nah, itu tidak terencana, ya. Kemudian anak sebelumnya tidak ada kesepakatan antara guru dengan anak. Jadi itu adalah sebuah hukuman. Kemudian yang kedua, konsekuensi. Kalau konsekuensi itu dia sudah terencana atau sudah disepakati antara guru dengan murid. Pada saat terbentuk keyakinan kelas, jika murid melanggar keyakinan kelas tersebut, maka ada konsekuensi yang disepakati. Itu namanya konsekuensi, ya. Jadi sudah dibahas, disetujui oleh murid dan gurunya. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Jadi konsekuensi yang akan diterima bila murid melakukan pelanggaran. Yang terakhir adalah restitusi. Ini sekarang yang lagi digaung-gaungkan, restitusi. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar, sudah pernah melihat video tentang restitusi. Tapi saya ingin menyampaikan kembali. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dengan karakter yang lebih kuat, bukan karakter kesalahannya, tetapi karakter baiknya. Yang semula dari dia berbuat salah, kemudian muncul karakter baiknya yang lebih kuat lagi. Dan kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ini kolaborasi antara murid dan guru. Tidak ada yang namanya guru center ataupun murid yang menjadi pusat, tetapi kolaborasi, ya, kesepakatan. Jadi antara tiga konsep ini, kira-kira Bapak Ibu, kita sering melakukan yang mana? 1, 2 ya, berarti hukuman dan konsekuensi. Ya, baik, kita lanjut lagi. Nah, contoh penerapan pendekatan restitusi. Siswa kedapatan makan pada saat proses belajar mengajar. Kalau dia bersifat hukuman, guru itu menghukum siswa tersebut. Guru marah dan murid menjadi takut. Bahkan sampai keluar kata-kata yang tidak hanya verbal tetapi psikis gitu ya, yang menyakiti hati siswa. Nah, kalau konsekuensi ya, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugas saat istirahat. Misalnya, karena kamu makan pada saat proses belajar mengajar, tentu siswa ketinggalan pembelajarannya pada saat itu. Akhirnya guru memberikan konsekuensi untuk mengejar ketertinggalannya. Jadi murid disuruh tinggal untuk mengerjakan tugasnya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Itu tentunya berdasarkan kesepakatan sebelumnya. Dan guru tegas siswa menghormati peraturan. Karena sudah disepakati, makanya siswa harus menghormati peraturan itu dan guru harus tegas. Itu namanya konsekuensi. Kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas dirinya yang sudah disepakati dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi ada solusi dari permasalahan yang dihadapi. Lanjut, Bu. Nah, keyakinan kelas. Keyakinan kelas apakah berbeda dengan kesepakatan kelas? Mungkin kita awalnya sering mendengar kesepakatan kelas, tetapi sekarang ini sering disebut dengan keyakinan kelas. Nah, atau kalau
Di kelas pada proses pembelajaran kita menyebutnya keyakinan kelas, sedangkan kalau di sekolah kita sebutnya keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah itu nanti juga akan dibuat. Nah, bagaimana cara membuat keyakinan sekolah? Berarti harus melibatkan stakeholder, ya, stakeholder. Tidak hanya guru, tetapi juga orang tua siswa, pengawas sekolah dari dinas, bahkan kalau bisa masyarakat di sekitar lingkungan sekolah. Nah, sekarang kita coba paparkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Bagaimana membentuk keyakinan kelas? Jadi kalau kita ingin membentuk keyakinan kelas, yang pertama yang harus kita lihat adalah lebih abstrak dari peraturan. Ya. Jadi kalau peraturan itu tidak boleh gitu ya, bla bla bla. Misalnya siswa dilarang makan pada saat proses pembelajaran, misalnya. Kemudian siswa dilarang mengobrol atau mengganggu temannya. Jadi dia lebih spesifik kepada peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas dia lebih abstrak ya. Misalnya poin 1, poin 2 yang saya sebutkan contoh tadi, kita jadikan menghargai dan menghormati proses belajar mengajar di kelas. Nah, itu secara umum ya, abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal. Lebih kurang sama ya, universal boleh diterapkan untuk siapa saja, baik itu guru maupun siswa. Karena yang membuat keyakinan kelas ini adalah kesepakatan bersama dan berlaku untuk bersama. Jadi bukan hanya murid ya. Kemudian dibuat dalam bentuk positif Bapak Ibu, tidak ada kata-kata jangan, tidak ada kata-kata tidak atau dilarang. Itu negatif kata-katanya. Jadi kata-katanya itu harus dimulai dengan positif, kata-kata positif. Misalnya tadi kan dilarang makan pada saat proses belajar mengajar. Tidak ada kata-kata lagi dilarang atau jangan. Jadi di sana siswa menghargai dan menghormati pada saat proses belajar mengajar. Jadi makan itu adalah suatu hal yang tidak menghargai proses belajar mengajar, karena pada saat guru menjelaskan di depan atau teman-teman sedang mengerjakan tugas, murid melakukan makan. Jadi itu adalah melanggar keyakinan tidak menghargai ya. Kemudian semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuatnya. Jadi seperti yang saya ungkapkan tadi. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah ditempatkan. Nah, jadi kita sesuaikan kelas kita seperti apa, kemudian sekolah kita adanya di mana, agar keyakinan kelas itu bisa ditempatkan secara benar ya. Kemudian yang keenam, sedikit saja agar mudah diingat. Nah, jadi kalau misalnya bagaimana keyakinan kelas itu dibentuk, tentu ada kolaborasi antara murid dan guru. Kemudian guru mendengarkan apa ide-ide atau pendapat-pendapat dari murid, semuanya ditampung ya. Semuanya murid berhak menulis di depan papan tulis. Dari sekian banyak murid, tidak ada yang tidak menyampaikan pendapat, baru nanti kita rangkum ya, kita rangkum menjadi beberapa keyakinan kelas. Jadi tidak semuanya kalau ada 11 dibuat 11 atau ada 36 siswa dibuat 36, tidak seperti itu ya Bapak Ibu, karena sedikit saja agar mudah diingat. Lanjut Bu. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Kita punya kebutuhan, begitu juga dengan murid kita punya kebutuhan. Jadi kebutuhan dasar manusia itu dia berlaku untuk siapa saja yang namanya manusia. Inilah kebutuhannya. Ini ada teorinya ya. Yang pertama itu bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang tiga penguasaan, yang keempat kebebasan, yang kelima kesenangan. Nah,
Jadi kalau bertahan hidup, boleh lanjut Bu Susi. Nah, bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Kita semua tahu bahwa kesehatan, rumah, makanan semua orang butuh dan semua orang pasti mendapatkannya. Nah, kecuali memang dia tidak mampu untuk makan. Nah, itu berarti kebutuhan tentang bertahan hidupnya tidak terpenuhi. Tapi kalau kebutuhan bertahan hidup ini biasanya nomor 1, ya. Kalau tidak bisa hidup. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Banyak yang murid kita seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, manja-manja, kemudian minta pengakuan bahwa Ibu Susi menyayangi saya. Senang kan anak-anak kita ya. Tapi kalau merasa dia tidak disayangi, akhirnya kebutuhan itu tidak dia dapatkan. Ada saja cara dia lakukan agar mendapatkan kasih sayang dari gurunya. Pasti anak membuat kesalahan agar dia bisa dikasih perhatian oleh gurunya. Nah, itu berarti dia tidak mendapatkan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kemudian yang ketiga, penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan yang bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Jadi anak juga butuh merasa dirinya itu diakui kemampuannya. Nah, jadi kita kalau misalnya mungkin kadang tersilap, kadang-kadang guru ini kan menyampaikan kamu itu saja tidak bisa gitu ya. Kita sering kamu itu saja tidak bisa. Sebenarnya itu memberikan efek yang dalam pada diri anak gitu ya. Sebenarnya anak itu dia tidak bisa, dia butuh pengakuan atas kemampuan. Jadi nanti mungkin Ibu pernah lihat ya, kalau saya itu pernah pengalaman pada saat kita melihat anak itu tidak bisa diperlakukan seperti ini, tidak bisa dikasih tugas ini, tidak bisa. Tetapi pada saat kita panggil, kemudian kita kasih tugas dan kita hargai dengan pengakuan bahwa dia mampu, akhirnya potensinya secara perlahan dan bertahap nampak. Pernah tidak Bapak Ibu mengalami hal yang serupa? Pernah ya? Nah, seperti itulah. Anak kalau dia tidak mendapatkan kebutuhan pengakuan atau kemampuan, juga akan terjadi masalah. Ya, jadi bagaimana guru harus mengetahui apa sebenarnya yang kebutuhan yang tidak ada terpenuhi oleh anak. Kemudian yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi nanti saya itu ada juga membahas mengalami kasus yang anak itu bolos pada saat pembelajaran. Rupanya dia merasa bosan, ya, bosan belajar. Jadi dia memilih untuk bolos. Dia tidak diberi pilihan. Dia belajarnya seperti apa yang dia inginkan, sehingga dia bosan, dia bolos. Nah, kita katakan dia bolos, dia degil, nakal, ya, sudah melanggar aturan, tidak disiplin, dan seperti itu. Rupanya kebutuhan ini ya dia inginkan, memilih, menyatakan apa pendapatnya. Itu kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kemudian yang terakhir, kebutuhan untuk merasa senang. Pernah tidak anak-anak mengatakan, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar anak, saya senang saja kalau lihat ibu bicara di depan, atau saya senang saja jika dipanggil ibu. Mungkin dia merasa itu adalah kesenangan dia. Pada saat guru memberikan perhatian, dia membuat kesalahan, kemudian guru panggil, itu adalah kesenangan bagi dia. Mungkin ada anak yang seperti itu, karena merasa ini adalah suatu hal yang membuat dia senang diperhatikan. Kemudian ada juga anak yang kebutuhannya itu bermain dan tertawa. Kadang saya pernah juga pada saat saya pengalaman belajar sebelum memahami kurikulum Merdeka,
pada saat saya belajar, anak itu ketawa, saya tersinggung. Sering kita alami itu, seolah-olah mentertawakan kita. Padahal kalau kita telusuri dengan restitusi, rupanya anak itu senang melihat kita bicara gitu. Jadi dia rasa senangnya itu diekspresikannya dengan ketawa. Nah, jadi dia butuh kesenangan gitu ya. Kadang-kadang ada guru yang tidak pernah ngajar itu tersenyum, ketawa tegang saja ya, sehingga anak itu kadang bosan, tidak mendapatkan kesenangan. Nah, jadi kalau 5 kebutuhan ini satu saja tidak dipenuhi oleh anak, tidak ada pada dirinya, maka anak kita akan ada problem, masalah. Jadi kalau misalnya anak ada masalah, jangan buru-buru untuk menghakimi. Jadi coba kita telusuri apa kebutuhan yang tidak didapatkan oleh anak, yang tidak terpenuhi. Baik begitu Bapak Ibu? Ya, kita lanjutkan. Tidak kan. Nah, 5 posisi kontrol. Ini tidak kalah menariknya. Kita berada di mana Bapak Ibu? 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Saya kadang-kadang tertawa sendiri, kemudian tersenyum ya, kadang-kadang sedih sendiri, mengingat kejadian-kejadian masa lalu yang saya seolah-olah merasa orang paling benar, tapi ternyata saya salah. Nah, mari kita lihat apa itu penghukum. Lanjut Bu. Mau melihat videonya? Nah, oke. Videonya Bapak Ibu juga sudah pernah lihat ya. Sebagai seorang penghukum itu seperti apa? Bolehlah lihat sedikit ya. Nah, kita berada pada yang mana nih yang dicontohkan oleh ibu guru tersebut? Iya. Mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Nah, Sekarang keliling lapangan basket. Nah, awalnya 3 kali ya, kemudian naik 5 kali karena dijawab oleh siswa. Nah, ini adalah posisi sebagai penghukum. Pernah nggak kita melakukan hal ini? Nah, oke. Selanjutnya boleh dipercepat. Posisi kontrol. 5 kali sekalian. Biar kamu. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik. Posisi tadi itu penghukum. Anak tidak mau dengar alasan anak. Anak jawab, tambah lagi hukumannya. Jadi tak mau mendengar penjelasan anak. Kenapa dia terlambat. Kemudian yang kedua itu posisi pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah itu lembut tapi dalam gitu. Ya, kamu
tidak kasihan sama ibu. Nah, seperti itu. Kamu tidak kasihan sama ibu. Nanti ibu ditegur oleh bapak kepala sekolah karena kamu lagi. Nah, cobalah tolong bantu ibu. Nah, jadi anak dibuat merasa bersalah dan dia tidak bisa membahagiakan orang lain, sehingga dia merasa dirinya tak berguna. Nah, seperti itu. Itu pembuat rasa bersalah. Pernah tak bapak ibu kita lakukan itu? Kemudian yang ketiga, tadi posisinya posisi kontrol. Yang ketiga teman, ya teman. Nah, kalau teman ini, misalnya anak kita terlambat ini, kenapa kamu terlambat? Nah, seperti itu. Saya terlambat bangun. Oh, tak apa-apa. Tapi lain kali jangan buat ya. Kali ini ibu selamatkan kamu. Nah, ibu selamatkan kamu. Kamu tidak ibu catat di dalam buku terlambat. Silakan masuk ke kelas. Lain kali jangan diulangi ya. Nah, memang baik bagi siswa. Tapi rupanya dampaknya itu yang tidak baik. Sehingga pada suatu saat guru ini tidak bisa memberikan hal yang baik kepada siswa, maka siswa itu akan menganggap guru ini tidak baik. Dan tidak semua guru, dia hanya menyukai satu guru dan menganggap semua guru tidak baik. Nah, seperti itu. Jadi ini tidak baik bagi siswa dan juga tidak baik bagi kita sebenarnya untuk saat kedepannya. Kemudian yang ketiga pemantau. Pemantau ya, posisi kontrol pemantau. Nah, kalau pemantau tadi itu kan dengan konsekuensi. Tegas saja dia. Kamu terlambat. Apa peraturan sekolah kita? Nah, tidak boleh masuk kelas misalnya selama 20 menit. Kamu harus tinggal di kelas, tidak boleh istirahat nanti pada saat teman-teman istirahat. Jadi dia berkutat dengan angka, dengan data. Tidak ada apa alasan siswa terlambat, kenapa bisa terlambat. Tidak ada penyelesaian masalah. Hanya saja konsekuensi dengan hukuman yang sudah disepakati. Nah, kemudian yang terakhir manajer. Kalau manajer itu sama, kita sudah melaksanakan restitusi. Jadi anak itu ditanyakan terlambatnya kenapa. Kemudian anak mengungkapkan alasan, kita menanyakan bagaimana caranya agar anak ini tidak terlambat lagi. Jadi anak yang memberikan penyelesaiannya. Kemudian kita sampaikan lagi bagaimana cara dia, misalnya anak dari terlambat, saya terlambat bangun. Siapa yang bisa mengingatkan kamu nak di rumah supaya kamu tidak terlambat? Menyalakan alarm. Selain menyalakan alarm, ada Kak Emma, kemudian ada ibu saya. Nah, kemudian selain itu, nah, jadi anak mengeluarkan ide-ide pendapat dia untuk menyelesaikan masalahnya. Guru mendampingi, ya, berkolaborasi dengan anak. Jadi guru betul-betul menuntun anak untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Ini lebih dalam maknanya bagi anak. Nah, apakah posisi ini pernah kita lakukan Bapak Ibu? Pernah, alhamdulillah. Jadi di antara kelima posisi mana yang seharusnya baik kita terapkan? Yang kelima. Baik, Bapak Ibu, kita bersama-sama untuk mencoba menerapkan posisi yang terbaik ya, yaitu posisi kontrol yang kelima, manajer. Jadi apakah pada saat kita menerapkan posisi manajer, kita tidak akan dapat lagi posisi yang sebelum-sebelumnya? Belum tentu ya. Jadi butuh konsistensi namanya. Nah, kalau yang namanya penghukum dan pembuat rasa bersalah dalam motivasi itu ya, dan posisi kontrol, dia merupakan hal yang negatif. Tapi kalau teman dan pemantau itu disiplinnya positif. Yang lebih bagusnya itu adalah manajer. Jadi kita berusaha masih dalam tahap untuk konsisten dalam posisi kontrol kita sebagai manajer. Nah, restitusi sebuah cara menanamkan disiplin pada murid, disiplin positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen. Kemudian apa ciri-ciri restitusi?
Nah, ciri-cirinya yang pertama bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi anak itu belajar dari kesalahan untuk menjadi lebih baik. Yang kedua, memperbaiki hubungan, ya. Jadi tidak ada masalah lagi, tak ada diungkit-ungkit lagi. Kalau misalnya kita sudah memperbaiki hubungan, anak sudah dapat menyelesaikan masalahnya dan belajar dari kesalahannya. Kemudian yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi ada tawaran mana anak yang mampu dia laksanakan, bukan merupakan keterpaksaan. Kemudian yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Dan yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan mereka. Yang tadi saya katakan 5 kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi oleh anak. Kemudian yang keenam, fokus pada karakter bukan tindakan, ya. Dan yang ketujuh, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, baik, sekarang penerapannya segitiga restitusi. Macam mana cara menerapkannya? Nah, cara menerapkannya Bapak Ibu, segitiga restitusi itu ada 3 tahap. Yang pertama, kita menstabilkan dulu identitas, ya, menstabilkan identitas. Jadi pada saat anak melakukan kesalahan, kita tidak menghakimi, kemudian tidak menyalahkan anak secara secara kasar gitu ya, apalagi langsung memberikan hukuman. Jadi kita menstabilkan dulu identitasnya. Kita katakan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian anak juga bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan. Bahkan kita saja tidak sempurna dan kita sebagai guru juga pernah melakukan kesalahan. Itu menstabilkan identitas. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Jadi kita tanyakan kepada anak apa kesalahannya, kenapa dia dipanggil atau diproses. Anak yang menyampaikan kesalahannya. Kemudian kita tanyakan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kita tanyakan alasannya. Yang pertama itu validasi tindakan yang salah. Karena anak itu melakukan sesuatu kesalahan pasti punya alasan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi anak melakukan kesalahan berarti dia melanggar keyakinan. Dan kita tanyakan kembali kepada anak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Dan dia inginnya menjadi orang yang seperti apa? Nah, seperti itu. Apakah ketiga tahap ini harus berurutan? Tidak. Jadi ketiga tahap ini boleh mana dulu yang ingin kita lakukan. Ya Bapak Ibu, itu segitiga restitusi. Apakah sudah diterapkan Bapak Ibu? Sudah ya? Oh belum. Kalau ada yang belum, mari kita coba melihat. Alhamdulillah saya sudah mencoba menerapkan. Lanjut Ibu. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah pernah saya lakukan, yaitu siswa kita ya melakukan pelanggaran keyakinan kelas dengan merusak fasilitas sarana prasarana kelas. Ini kemarin yang diajukan oleh Ibu Vivi yang saya sudah laksanakan dengan proses segitiga restitusi. Alhamdulillah ini umpan balik dari anak ya, sudah saya lakukan stabilkan identitas, validasi kesalahan dan keyakinan kelas yang saya tanyakan. Kemudian anak merasa nyaman ya, nyaman dan tidak tidak khawatir disakiti gitu ya, tidak ada rasa dendam dan marah kepada gurunya. Kemudian terjadi tidak akan mengulangi lagi. Boleh lanjut. Nah, ini saya rekam ya, anak ini memang melakukan prosesnya ya, proses kesalahan yang dilakukannya. Kemudian ini video, boleh Ibu? Yang pertama dulu, kasus pertama, bolos pada saat proses pembelajaran di kelas. Ini contoh penerapannya. Nah, itu keyakinan sekolah yang saya tanyakan kepada muridnya. Yang sebelahnya itu adalah kasus main game di handphone pada saat proses pembelajaran, guru sedang bicara di depan kelas.
Nah, jadi dua kasus yang berbeda. Saya juga pernah menangani menerapkan segitiga restitusi untuk kesalahan yang dilakukan oleh siswa didampingi oleh wali kelasnya. Ada beberapa kesalahan, yaitu kesalahan pada saat anak mengambil barang milik orang lain. Nah, mungkin wali kelasnya ada yang cuman kami tidak merekamnya. Itu setelah kita melaksanakan penerapan segitiga restitusi, terasa sekali manfaatnya itu untuk diri anak, pada diri anak perkembangannya, dan juga untuk diri kita sebagai guru. Jadi ada hal-hal positif yang memang muncul. Itulah nanti yang kita katakan munculnya atau terwujudnya budaya positif. Jadi yang kita inginkan itu jangka panjang. Kalau kita melakukan itu apakah berproses? Iya, berproses. Tidak serta-merta berhasil, ya. Bertahap, kemudian dengan penuh kesabaran, dan pastinya potensinya itu positif. Nah, karena sudah alhamdulillah sudah kita terapkan, saya terapkan sendiri, walaupun tidak semuanya langsung serta-merta positif baik hasilnya, namun ada kemajuan yang positif. Itulah cara kita mencoba untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Bukan baliknya ini, saya minta perasaan anak. Rupanya anak tuh awal dipanggil tuh memang takut ya, khawatir, cemas, takut gitu. Awalnya saya merasa panik pas awal-awal saya buat masalah. Pas di proses saya biasa saja, karena di proses tidak menggunakan kata kasar atau mukul, dan saya dapat melakukan solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut. Jadi rupanya anak ini mungkin dulu kita tak tahu dia punya pengalaman apa pada saat dia membuat salah. Bisa jadi dia pernah diomongin dengan kata-kata kasar, atau bisa jadi dia pernah kena pukul. Jadi itu penghukum kan. Kalau penghukum itu macam manapun dia akan mengingat sampai kapanpun. Contoh kita pernah tidak pada saat di sekolah dulu kita dihukum? Sering. Sering ada ternyata. Apakah membekas Pak Anton, teringat sampai sekarang? Ingat Bu. Ingat. Bahkan nama gurunya, kemudian apanya kita coba untuk melupakan, tapi tetap dia membekas di hati kita dan di alam bawah sadar kita teringat terus. Jadi kalau kita sekarang ini untuk mengungkapkan kata-kata yang kasar, kemudian apalagi sampai memukul yang menyakiti hati anak-anak, hati-hatilah. Hal yang paling saya sesali, kenapa ini saya ketahui sekarang, setelah saya sudah berapa dekade menjadi guru gitu, karena saya sudah membekaskan luka di hati siswa saya yang terdahulu. Nah, saya juga pernah menjadi penghukum sebagai guru. Itu adalah satu hal yang saya sesali, dan saya berharap dengan doa mudah-mudahan siswa itu menjadi orang yang berhasil dan dapat melupakan kesalahan saya. Ya. Nah, jadi jangan sampai kita menyesali setelah kita berbuat. Kalau sekarang tidak ada kata terlambat untuk kita melakukan perubahan mindset dan menerapkan budaya positif untuk keselamatan dan kebahagiaan murid kita, agar terciptanya well-being tadi ya, well-being, pembelajaran yang berpihak kepada murid. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan yang ingin didiskusikan. Baik, terima kasih Bu Eva atas pemaparan materinya. Sangat-sangat banyak sekali ya ilmu baru untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, dalam kesempatan ini dipersilakan untuk mengajukan satu pertanyaan kepada pemapar materi. Mari Bapak Ibu. Satu saja sebagai umpan balik dari pemaparan
yang sudah dipaparkan oleh Bu Eva. Sangat banyak sekali informasi-informasi terbaru mengenai bagaimana sih cara kita mengajar yang baik dan benar itu ya. Jadi bukan hanya Bu Eva saja yang terenyuh hatinya karena sudah banyak melakukan penghukuman ya Bu ya. Ayo Bapak Ibu dipersilakan. Silakan. Baik, terima kasih Bu Eva atas pemaparannya yang luar biasa. Saya sendiri sebagai guru kayaknya ada juga yang pernah saya lakukan yang harus saya rubah sebagai perubahan positif yang harus saya lakukan kepada anak. Nah, jadi saya sendiri sebagai seorang guru terkadang mungkin ada hal yang sudah pernah kita lakukan bahwa ini saya pernah lakukan. Namun di sini saya ingin Bu Eva memaparkan kembali segitiga restitusi tadi itu langkah-langkahnya seperti apa sehingga mungkin kita sendiri bisa sering melakukannya. Kadang kita sudah pernah melakukannya cuma nggak tahu bahwa ini langkah yang benar, biar berurutan dan biar kita sering melakukannya. Jadi tidak hanya ini saya pernah lakukan, tapi ternyata kita nggak sadar bahwa kita melakukannya. Itu aja Bu Eva, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Fitri, silakan ditanggapi Bu Eva. Baik, terima kasih Bu Fitri atas umpan baliknya. Tolong buka slide yang segitiga restitusi tadi Bu. Mungkin memang betul apa yang dikatakan Bu Fitri. Semua kita sudah pernah melakukan ini, walaupun kita sebelumnya belum mendapatkan konsep ini, tapi ternyata kita sudah pernah melakukannya. Nah, bisa jadi tahapannya tadi tidak secara runtut ya. Memang dalam konsepnya segitiga restitusi itu yang pertama kita harus menstabilkan identitas anak tersebut. Kenapa kita harus menstabilkan dulu? Agar pada saat diproses anak itu merasa tenang dan mau menjawab, bisa berpikir jernih sehingga hal-hal yang baik pada dirinya atau hal-hal yang dia lakukan kesalahan akan terakomodir muncul. Dia mau berkolaborasi bersama gurunya. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya dengan mengatakan tadi contoh semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk ibu juga pernah melakukan kesalahan. Jadi anak, oh iya ya, berarti aku kok melakukan kesalahan ini bukan berarti aku ini adalah orang yang paling jahat. Nah, itu menstabilkan identitasnya. Dia merasa tenang dan nyaman dulu. Pada saat anak sudah merasa tenang, nyaman, baru kita masuk ke tahap berikutnya, validasi tindakan yang salah. Nah, kita tanyakan, anak tersebut melakukan kesalahan pasti punya alasan. Nah, pada saat dia sudah tenang, dia akan mengungkapkan semua apa yang dia pikirkan, yang dia lakukan itu disebabkan oleh apakah karena dia rasa bosan atau teman-temannya sering mengganggunya. Kita tidak tahu kan alasan. Rupanya ada kebutuhan-kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi sehingga dia melakukan kesalahan. Setelah kita dapat memvalidasi kesalahan itu, oh kesalahannya ini, dan anak tahu, guru tahu kesalahannya, anak mengerti kesalahannya, baru kita kaitkan dengan keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas atau sekolah ini kan disiplin positif. Kita kaitkan dengan kesalahan itu. Apakah anak ini paham dengan keyakinan kelasnya? Paham. Kalau dia sudah paham, berarti dia tahu dia sudah melanggar keyakinan kelas. Nah, kalau dia sudah paham melanggar keyakinan kelas, kita tanyakan bagaimana cara dia mau menyelesaikan permasalahan ini. Setelah dia melanggar keyakinan kelas tersebut, akan muncul pendapat dari dalam dirinya yang dia yang katakan dan dia juga harus melaksanakan. Jadi dia positif. Nah, kita kan kadang kalau kita dia melakukan terus kita yang menyuruh dia melakukan, anak terpaksa kan? Tadi restitusi tidak boleh ada kata terpaksa atau paksaan. Nah, harus muncul dari dalam dirinya. Kita inginkan motivasi intrinsik yang muncul dari dirinya, dia berubah karena dirinya. Kita hanya menuntun, mendampingi.
Nah, itulah yang kita harapkan dari segitiga restitusi. Kemudian nanti akan mengalir dari dirinya, mengeluarkan ide-ide pendapat, dia harus seperti ini, kemudian menyelesaikan permasalahannya seperti ini, harus meminta maaf, berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya, dan akan terus mengingat keyakinan kelas. Nah, itu lebih membekas kepada anak. Itu namanya proses pembelajaran yang bermakna dalam hal menerapkan budaya positif. Mungkin seperti itu Bu Fitri, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dengan budaya positif dapat kita terapkan insya Allah di sekolah kita dan dapat terwujudnya budaya positif yang berpihak kepada anak, sehingga anak mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan. Insya Allah ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Jika ada yang kurang atau salah dan silap, itu semata-mata datangnya dari diri saya, karena keterbatasan saya sebagai manusia menyerap ilmu. Itulah tugasnya saya sebagai manusia, harus belajar sepanjang hayat. Tetapi kalau ada kebenaran, itu adalah atas rahmat dan kebaikan dari Allah, karena Allah lah yang maha benar dan memberikan kebenaran itu lewat lisan saya. Nah, terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, dengan dijawabnya atau dengan terjawabnya pertanyaan dari Bu Fitri tadi oleh Bu Eva merupakan statement closing dari pemaparan tentang penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif di SMP Negeri 1 Tanjung Pinang. Semoga kita bisa menerapkan dalam proses pembelajaran ke depannya. Akhir kata, sosialisasi ini saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivi Aresa, guru BK di SMP Negeri 1 Tanjung Pinang. Setelah saya mengikuti sosialisasi tentang penyebaran budaya positif yang telah disampaikan oleh Ibu Eva Widarsi, saya jadi berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di sekolah itu harus melibatkan siswa seutuhnya, mulai dari perencanaan sampai pada pelaksanaan, dengan harapan bisa mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, positif, berdasarkan keyakinan sekolah atau yang diyakini bersama. Kemudian yang kedua, hal-hal yang dapat saya lakukan ke depannya setelah mengikuti sosialisasi ini adalah saya akan merubah posisi kontrol saya yang mungkin selama ini sering memposisikan diri saya sebagai penghukum ataupun pemantau, dan itu ternyata nggak baik dalam mendisiplinkan siswa, sehingga saya perlu merubahnya menjadi kontrol manager serta menerapkan segitiga restitusi, dengan harapan bisa membangun budaya positif di lingkungan sekolah demi mewujudkan merdeka belajar dan murid yang berprofil pelajar Pancasila. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Faiza dari kelas 76. Hari ini saya akan menyampaikan tentang proses pembuatan keyakinan kelas 76. Pertama, siswa menulis keyakinan kelas yang mereka inginkan. Kedua, guru dan siswa mengulas keyakinan kelas yang telah tertulis. Ketiga,
Guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang penting. Keempat, mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat yang positif. Kelima, mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Pembelajaran itu sangatlah penting dalam proses belajar mengajar. Menurut saya, keyakinan kelas yang telah saya buat bermanfaat dikarenakan adanya tertib dalam pembelajaran dan agar siswa dan siswi kelas 7-6 lebih disiplin dalam proses pembelajaran. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.